Bagaimana sih caranya memandikan musang yang baik dan benar? Dan musang ini masih suka menggigit. Aduh, ini masih suka menggigit karena jarang dihandle. Dan saya peliharanya dari usia 4 bulan. Jadi, bukan dari kecil ya. Kalau dimandikan biasanya berontak. Nah, siapa tahu teman-teman mengalami nasib yang sama. Saya mau ngasih tahu cara memandikannya. Fungsi memandikan musang yang pertama bisa membuat musang lebih jinak dan cepat jinak kepada teman-teman. Bahkan bisa bonding. Yang jelas, jadwal memandikan musang itu antara 3 pekanan sekali. Tapi juga menurut kondisi dan situasi teman-teman. Kalau memang musangnya dirasa sudah kotor, ini kan musang bulan ya, namanya enis. Putih-putihnya agak jadi hitam. Ini warna putihnya jadi agak hitam dan dirasa memang kotor, langsung aja teman-teman mandikan. Jadi tidak mesti nunggu 3 pekan sih, tapi umumnya standarnya 3 pekan dimandikan. Kalau ingin menjinakkan ya 2 pekan sekali dimandikan. Sebelum dimandikan sebaiknya kukunya dipotong biar ketika berontak tidak mencakar dan tidak melukai teman-teman sehingga menjadikan tangan atau kulit teman-teman iritasi. Oh ya, Mr. Ho juga ingin ngasih tahu ke teman-teman bahwasannya ini saya akan pakai harness dan pakai baju musang, nanti akan kami copot. Ini belum dimandikan aja udah berontak nih si enisnya. Pokoknya tonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke. Digigit lah. Sebagai owner yang baik, maka harus menjaga musang baik dari kesehatannya dan kebersihannya agar musang ini terlihat tetap ini cup. Agar musang ini terlihat tetap bersih dan tidak jijik, tidak jorok. Alat-alat apa aja yang digunakan untuk memandikan musang yang pertama? Biasanya sih saya langsung aja di keran. Pakai keran, pakai ember, karena ini untuk tutorial. Saya menggunakan baskom kecil. Nanti fungsinya untuk memandikan musang di sini. Misalnya taruh sini baskomnya ya. Yang kedua, ini saya handuk ya, pakai handuk kecil. Biasanya handuk besar karena tersedianya handuk kecil. Yang berikutnya saya pakai yang ketiga atau yang keempat, saya memakai sabun My Baby, sabun bayi. Kenapa sabun bayi? Karena sabun bayi ini aman untuk mata bayi sehingga aman juga untuk mata musang. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terkena matanya, itu aman. Nah, yang di kanan saya ini ada ember. Sekarang yuk kita mulai memandikan. Oh iya, lupa, ini apa namanya, ini harnessnya belum copot. Kita copot dulu. Ini bajunya. Saya memang paling agak saya ini agak takut digigitnya sih, karena dicakar tadi udah dipotongin. Tapi itu resiko lah owner. Harusnya sering dihandle teman-teman, ini jarang dihandle jadi memang galak. Bismillahirrahmanirrahim lah ya. Galak, ya nggak galak amat sih, cuma dia jadi suka strike gitu loh. Tiba-tiba strike gitu ya. Kita buka dulu. Ini harnessnya kita buka ya. Nis, namanya Nis ya. Nis, langsung aja ya kita mandikan. Oh ya, biar agak aman dulu kita kasih sentuhan. Ya, sentuhan dulu. Nah, memang agak gini galak sih, masihan sih, belum belum nurut. Musang saya nih diginin dulu ya, ditenangin dulu ya teman-teman. Deket aja kameranya. Kena nggak? Ini bajunya ini ganggu ya. Kita tenangin dulu sebelum kasih baby oil. Kita tenangin, mandiin pelan-pelan, kita tenangin dulu. Enggak apa-apa ya. Nah, gini teman-teman. Harus sabar, tenangin dulu. Memang gini, kalau musang yang masih jadi berjantungnya musang itu mulai naik dia. Duk gitu. Oh ya, untuk mandikan saya ini ya agak siangan ya, jadi dia kondisinya memang tidak aktif dan bisa dijemur lewat sinar matahari, meskipun nanti kita juga kasih handuk gitu teman-teman. Tenang, dielus-elus dulu sampai tenang, kemudian kita siram aja. Ntar, waduh, ini kan udah dia pengen lari dia. Sabar. Dia biasanya udah kayak gini, udah takut sama air gini, ngeluarin bau musang ya. Nah, pinginnya gigit terus dia tuh. Nah, gigit ya, biarin lah. Kalau bercanda itu kan giginya nggak sakit. Ini giginya memang kadang beneran itu. Sabar ya. Ini baskomnya kayaknya ganggu, malah jadi nggak berguna nih baskomnya nih. Jadi emang kayak gini teman-teman.
harap maklum. Kayak ginilah ya. Sabar, dilus. Harap sabar. Inilah memandikan musang yang masih belum bener-bener jinak. Ini udah agak basah. Selanjutnya kita kasih baby oil. Nah, jadi kenapa saya sarankan buat teman-teman untuk dipotong dulu kukunya? Karena jujur tadi ini kalau nyakar itu sakit. Karena dia pinginnya berontak dan melindungi diri gitu ya, nggak mau kena air. Jadi dia apapun akan diraih tuh tangannya. Karena saya udah motong kukunya, jadi ya tidak ini ya, tidak tajam. Ininya tidak tajam. Ini tidak tajam. Langsung aja kita kasih baby oil di sini aja ya. Nah, kemudian kita kasih air dikit. Nah, ya gini aja. Aduh, jatuh. Kita kasih air dikit, kemudian kita langsung siramin ke musangnya. Memang berontak ini, tapi tenang musang, aman. Tuh kan, dia akan memberontak. Dan ginilah ya, harus dikasih pengertian. Kamu harus tenang musang. Kamu harus tenang. Kamu tidak apa-apa, dimandikan sama saya. Oke, tenang. Ini bersih ya. Biar saya langsung kasih keran sih teman-teman. Tuh dia mau gigit. Tenang, kasih pengertian. Kamu tenang di sini ya. Oke. Yang ini sih yang pingin dibersihkan, intinya ini nih. Yang pingin dibersihkan juga ekornya, kan ekornya harusnya putih. Ini agak hitam. Kita kasih baby oil lagi. Mendingan ini aja ya, baby oilnya taruh sini. Oke, udah. Kita kasih ini teman-teman. Oke, kita siramkan ke sini. Biasanya saya lupa teman-teman, di sini saya pakai sikat gigi yang nggak kepake, itu saya pakai buat nyikatin. Berhubung saya tidak di rumah sendiri, ini di rumah kakek, di rumah bapak ya, orang tua. Masa sikat gigi orang tua mau dipakai? Nah, ini kita bersihkan sampai yang putih-putihnya ini punya musang bulan jadi cerah. Ini kan warnanya coklat ini. Nah, kita mandikan. Ada mau tenang ya dia ya. Baguslah. Kita mandikan pelan-pelan, pakai sayang ya teman-teman. Ingat, cara memandikannya pakai sayang. Biasanya kalau nggak pakai sayang dia berontak. Kenapa? Karena saya pengalaman kalau mandikannya gerusa-gerusu nggak pakai sayang, dia semakin menjadi-jadi, udah kayak kerasukan gitu. Hindari mata dan kontak-kontak yang sensitif, misalnya mulut, hidung, itu dihindari. Jadi yang penting itu ya bagian ekor tadi, kemudian kaki kan ini buat napak, telek kadang buat ini. Nah, ini dicuci sampai nanti kukunya putih cuy. Ini dicuci. Ini masih tenang karena masih sambil dilus-lus. Nanti kalau udah disiram biar bakal berontak lagi nih. Nah, ini dicuci. Oke, kita cuci ini nih. Oh ya, bagian perut ini juga penting ya. Biasanya sini kan hitam karena dia sering, kalau di kandang biasanya itu kan jadinya lepokan apa ya. Kalau kandangnya kotor, ini sering hitam teman-teman. Jadi sebaiknya kandang itu juga harus dijaga kebersihannya. Nah, mulutnya nih aman ya, muka aman. Ini muka aman. Kalau sudah dikasih sabun gini, ini juga ekornya sudah bersih. Ini ekornya sudah bersih. Sekarang kita siram, kita bilas. Nanti pasti berontak, tapi nggak apa-apa ya. Kita siram, kita bilas. Aduh, tumpahkan. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita siram, nggak apa-apa ya. Nanti juga ini kok, tenang ya, sip. Tenang, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bersih ya. Bersih. Kita dari tadi saya dicakarin, tapi karena udah di apa namanya, udah dipotongin kukunya,
Tuh, dia pingin jangkau terus, pingin gigit terus nih musangnya. Oke, aman, nggak gigit. Yang penting pakai kasih sayang aja ya, teman-teman ya. Ya kasih sayang aja, dah. Udah selesai ya. Ini udah selesai, udah dimandikan. Ininya juga sudah. Sekarang kita tinggal, aduh. Harus pakai handuk ya. Oke, kita bilas pakai handuk. Kita sayang. Nah, oke, cukup ya. Itulah tutorial dari Mr. Ho, cara memandikan musang yang belum jinak atau masih agak galak. Setelah ini kalian bisa langsung keringkan pakai handuk, dijemur, dan juga bisa pakai hair dryer. Jangan lupa klik subscribe teman-teman. Sekian dari saya Mr. Ho. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.